Karena sebagian orang karena takut siksaan manusia, cercaan manusia, akhirnya dia meninggalkan sunnah, meninggalkan agama, meninggalkan prinsipnya, meninggalkan akidahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah, sakhatallahu alaihi." Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Sebagian orang seperti itu. Untuk menyenangkan manusia, akhirnya agama Allah ditumbalkan. Nah, untuk menyenangkan manusia agar tidak dicela dan tidak dicerca, akhirnya agama Allah ditumbalkan. Agar menjaga follower, agar follower tetap banyak followers, maka agama Allah ditumbalkan. Jadilah syaitan akhras, syaitan yang bisu, tidak bisa berbicara. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Lemahnya hati. Yang lemahnya hati tentunya disebabkan karena lemahnya iman. Dan lemahnya hati tersebut menyebabkan seseorang terjerumus dalam dosa-dosa yang banyak, seperti menjadi penakut, kemudian tidak kuat berhadapan dengan ujian, tidak juga kuat dihadapkan dengan maksiat sehingga akhirnya menerjang maksiat tersebut. Semuanya disebabkan karena lemahnya hati. Oleh karenanya lemahnya hati ini menyebabkan penyakit-penyakit yang lain, menyebabkan maksiat-maksiat yang lainnya. Di sini Syekh Muhammad Wahab menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Beliau buka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabatna ala qulubihim." Wa qaulullah taala, "Wa rabatna ala qulubihim." Dan kami, rabat artinya kami ikat hati mereka, itu kami kuatkan hati mereka. Ayat ini terkait dengan surat Al-Kahfi, kisah tentang 7 pemuda ya yang disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir. Mereka adalah para pemuda dari zaman sebelumnya. Khilaf di antara para ulama apakah mereka dari setelah zaman Nabi Isa atau sebelum Nabi Isa. Ibnu Katsir merajihkan mereka adalah kaum sebelum Nabi Isa, yaitu termasuk dari Bani Israel sebelum Nabi Isa. Karena orang-orang Yahudi perhatian dengan kabar mereka ya. Bahkan orang Yahudi mengutus orang Quraisy untuk menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Muhammad tentang sekelompok pemuda ya yang mereka maksudkan adalah tentang Ashabul Kahfi. Maka Rasulullah SAW pun tidak bisa menjawab sampai turunlah surat Al-Kahfi menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi tersebut. Dan mereka tinggal disebutkan di satu zaman Raja Romawi namanya Dakianus. Di zaman itu orang-orang melakukan kesyirikan. Kemudian dari seluruh negeri tersebut ada beberapa pemuda yang asalnya mereka tidak saling mengenal. Mereka ini ada di antara mereka anak-anak menteri, ada di antara mereka anak-anak pejabat, anak-anak anggota kerajaan, anak-anak orang kaya, 7 orang tersebut. Sampai satu hari kaumnya melakukan acara kesyirikan, perayaan kesyirikan, maka satu persatu dari mereka menjauhkan diri. Kemudian ada yang satu bersandar di bawah sebuah pohon, satu lagi nyusul, satu lagi nyusul. Sampai ternyata mereka kumpul 7 orang. Akhirnya mereka saling bertanya. Dan akhirnya ternyata mereka sepakat tidak setuju dengan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum mereka. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah." Al-arwahu junudun mujannadah, bahwasanya ruh-ruh itu diciptakan oleh Allah berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau mereka saling mengenal maka mereka cocok, kalau tidak cocok mereka akan berpisah. Jadi mereka ini akhirnya duduk di bawah pohon, ketemu, ternyata mereka semua sevisi dan semisi. Makanya Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ketika Allah menciptakan ruh-ruh, ini di masa dahulu sebelum kita ada di dunia ini, Allah ciptakan ruh-ruh terlebih dahulu. Allah ciptakan ruh-ruh berkelompok-kelompok. Ruh model segini sekelompok ini, ruh model begini kelompok ini. Nanti kalau ruh itu di alam nyata dalam dunia ini bertemu, kalau mereka memang dulu sekelompok pada penciptaannya akan cocok dengan sendirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama ta'arafa minha talaf." Kalau mereka saling mengenal, maka mereka akan cocok. "Wa ma tanakara minha ikhtalaf."
Kalau mereka ternyata bukan dari kelompoknya dulu, maka mereka akan berpisah. 7 orang ternyata sama-sama cocok. Akhirnya mereka sepakat untuk berdakwah kepada kaumnya, untuk menyatakan mereka tidak cocok dengan kaumnya. Nah, dipanggillah mereka akhirnya karena isu hebat. 7 orang ini menyelisih kaumnya padahal mereka anak-anak pejabat. Maka mereka akan menghadapi ujian yang berat. Di antaranya mereka akan dimiskinkan oleh keluarga mereka. Dimiskinkan oleh keluarga mereka. Yang kedua, mereka akan dibunuh kalau tidak mengikuti kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Disitulah Allah mengatakan, wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Maka Allah kuatkan hati mereka, maka mereka berdiri di hadapan bapak-bapak mereka, di hadapan om-om mereka, di hadapan raja, di hadapan pembesar-pembesar, maka mereka dengan beraninya berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah penguasa langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan pernah beribadah kepada selain Tuhan kami. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami seandainya beribadah kepada selain Allah, maka kami telah menyimpang sejauh-jauhnya. Akhirnya mereka pun kabur dari kejaran kaumnya. Ya, sebagaimana kisah dalam kisah Ashabul Kahfi. Karena untuk bisa tegar dengan ujian berat tidak mudah. Mereka hidup susah dan mereka akan dibunuh. Ya. Akhirnya mereka pun pergi dan mereka pun digiring oleh Allah ke sebuah goa. Kemudian mereka tidur di goa tersebut. Ternyata mereka tidur 309 tahun. Kirain tidur cuma semalam. Ternyata 309 tahun. Ketika mereka bangun, mereka bingung. Kita ini tidur berapa hari? Yauman aw ba'dha yaum. Sehari atau setengah hari. Sebagian hari. Akhirnya mereka kelaparan. Sudah tidur 309 tahun. Lapar pasti. Kita tidur 1 jam aja lapar. Intinya, akhirnya mereka keluar. Bawa uang yang mereka punya tersisa, disuruh diam-diam keluar, hati-hati. Kalau mereka tahu kita bakalan dibunuh, kau keluar diam-diam, ya. Cari makanan yang enak bawa ke sini. Mereka orang kaya. Ya. Azka ta'aman, falyatikum birizqin minhu waliyatalattaf. Keluar pelan-pelan, cari makanan enak bawa ke sini. Satu orang keluar, dia bingung mungkin. Seandainya kita jadi orang tersebut, wih, kok berubah kota semua ini? Loh, kok ada toko di sini? Kok ada ini? Kalau kita di Bekasi mungkin, loh, kok ada ramen di sini? Kalau di Bekasi, kira-kira begitulah. 300 tahun kan perubahan luar biasa 300 tahun. Keluar lihat sini sudah berubah semua. Ketika dia belanja, ternyata ini uang zaman dulu. Disitulah ketahuan. Ternyata uang yang dibawa ini ada stempel raja atau yang sudah wafat sudah lama. Ternyata raja yang ingin membunuh mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan raja yang lain yang tidak ingin membunuh mereka. Akhirnya dia pun balik, akhirnya Allah pun wafatkan mereka. Intinya demikian, ya. Yang ingin jadi perhatian kita di sini, mereka diuji dengan ujian berat, dimiskinkan oleh keluarga mereka dan dipaksa untuk syirik kembali, dan mereka berani untuk berkata-kata dengan lantang di hadapan satu negeri seluruhnya yang tradisi mereka melakukan kesyirikan. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Kita ini betapa sulit menyelisih tradisi. Pekewo, enggak enak, akhirnya ikut-ikut syirik. Enggak enak, ikut-ikut apa? Maksiat. Tetangga lagi dangdutan, enggak enak, mampir ikut goyang. Wah, repot. Tradisi susah menyelisih tradisi yang gampang. Contoh sebelum mereka adalah Ibrahim alaihissalam. Satu negeri semua musyrikin, dia bertahan. Tapi akhirnya Allah sebutkan dalam ayat ini, warabatana, mereka bisa kuat kenapa? Warabatana ala qulubihim. Kami ikat hati mereka sehingga mereka bisa kuat. Isyarat dari Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, bahwasanya hati ini tidak bakalan bisa kuat kecuali Allah yang mengkuatkan. Maka jangan sekali-sekali kita pede dengan iman kita. Iman kita ini kita rasa tinggi, tahu-tahu kita menghadapi suatu ujian langsung jatuh iman tersebut. Kenapa? Karena musuh yang kita hadapi ini iblis. Dia sudah hidup ribuan tahun. Dia sudah hidup sejak zaman Nabi Adam. Adam belum dicipta alaihissalam, dia sudah ada. Dia sudah ada. Dan dia sudah pengalaman
menggoda miliaran manusia. Jadi dia tahu kalau ini gampang, ini cuma digodain gini, mampus. Ini kasih cewek, mampus. Ini kasih jabatan, mampus. Ini cuma disinggung-singgung sedikit, langsung riya. Ini mudah sekali. Iblis tahu cara menggoda. Iblis pengalaman. Ya, dan dia sudah mengatakan, la uzayyinana lahum fil ardi, aku akan menghiasi maksiat bagi anak-anak Adam di atas muka bumi. Maksiat terasa indah. Ya, oleh karenanya kita tidak bisa mengandalkan iman kita. Yang bisa menguatkan kita cuma siapa? Allah. Maka hanya Allah yang bisa menguatkan hati kita. Sini Allah mengatakan wa rabatana ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna. Kami kuatkan hati mereka. Dan semisal ini Allah sebutkan dalam beberapa ayat seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ketika Allah menguatkan hati kaum mukminin. Idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Idh yughashikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza asyaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Idh yuhi rabbuka dan seterusnya. Jadi ketika perang Badar kaum muslimin jumlahnya cuma sedikit. 315. Abu Jahal CS 1000 orang. Kemudian ketika mereka menjelang peperangan, sebagian sahabat junub, sementara tidak ada air. Datanglah syaitan, ini saatnya menggoda. Was-was, bikin was-was. Kalau kalian benar, masa junub enggak ada air, gitu. Dibuat apa? Was-was. Maka Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan karena syaitan menggoda. Syaitan itu tahu titik mana kelemahan kita. Saya sering sampaikan hal ini. Ketika Allah janjikan Adam, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Wahai Adam, kau di surga kau tidak akan lapar, kau tidak akan haus, kau tidak akan telanjang, kau tidak akan kepanasan. Nikmat semuanya. Tidak lapar, tidak haus, tidak telanjang, tidak kepanasan. Kemudian tapi Allah tidak bilang kau akan abadi. Disinilah celah yang dilihat oleh iblis. Maka iblis pun ketika goda Adam untuk makan buah yang dilarang, iblis namakan dengan pohon keabadian. Yang bikin nama iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau pohon keabadian dan kerajaan yang abadi yang tidak akan sirna. Maksudnya, kau kan sudah enak di surga. Kan kau ingin selama-lamanya. Nah, kalau ingin selama-lamanya, makan ini. Karena inilah poin yang Allah tidak sebutkan, maka dia goda dari sisi ini. Akhirnya Adam tergoda dan akhirnya makan, ternyata tidak abadi, malah turun ke bumi, malah kemudian meninggal di atas muka bumi. Jadi maksud saya, iblis itu tahu mana poin-poin yang letak sisi kelemahan manusia. Ya, kita tidak, kadang manusia lupa, tetapi iblis bisa melihat blind spot. Dia bisa lihat. Karena dia pengalaman. Ya, pengalaman. Oleh karenanya, ketika para sahabat lagi perang Badar, tahu-tahu dalam kondisi junub, datang iblis was-was, rijza syaitan. Bagaimana mau menang sementara mau salat aja enggak bisa dalam kondisi junub? Maka Allah turunkan hujan. Kata Allah, liyutahhirakum bih wa yudhhiba ankum rijza syaitan, agar menghilangkan was-was syaitan dari kalian, wa liyarbita ala qulubikum, dan agar menguatkan hati apa? Kalian. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan hujan tersebut membuat kaki kalian kokoh karena hujannya nitik sehingga tanah yang tadinya sulit dipijaki jadi mudah untuk dipijaki. Dan Allah turunkan rasa ngantuk kepada mereka sehingga mereka dalam kondisi takut musuh begitu banyak menjadi tenang karena ngantuk. Orang kan kalau takut enggak bisa tidur ya. Allah bikin mereka ngantuk biar tidur. Subhanallah. Jadi intinya dalam peristiwa perang Badar Allah kokohkan hati kaum muslimin karena kondisi lagi genting, 315 bawa lawan 1000. Sementara 315 ini selain jumlahnya sedikit, peralatan juga terbatas. Karena mereka menyangka akan lawan kafilah dagang Abu Sufyan yang hanya dikawal oleh 40 orang. Ternyata para sahabat salah, yang datang Abu Jahal dengan 1000 pasukan dengan kekuatan penuh. Demikian juga Allah sebutkan semisal ini, Rabtul Qalb, seperti Allah mengatakan, fa asbaha Ummi Musa farigha. Ketika dalam surat Al-Qasas, ketika Musa alaihissalam lahir, kemudian diletakkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan lewat sungai Nil, tahu-tahu diambil oleh
keluarga Fir'aun yang ingin membunuh Musa. Maka Allah mengatakan fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadilah hati ibunya Nabi Musa alaihissalam semuanya fokus cuma pikir anaknya saja. Kosong, tidak ada pikiran lain kecuali mikir apa? Anaknya. In kadat la tubdi bihi walaula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir-hampir dia ngomong, itu anakku. Ketika dia lihat anaknya diambil oleh siapa? Keluarga Fir'aun, dia takut dan dia mau bilang, kembalikan anakku. Kalau dia ngomong ketahuan Musa dibunuh. Hampir dia ngomong, tapi kata Allah, laula an rabatna ala qalbiha. Kami ikat hatinya agar dia termasuk orang yang beriman. Maka kalau hati kuat, maka orang bisa tegar menghadapi berbagai macam ujian. Kalau hati lemah, enggak kuat. Tapi ketahuilah bahwasanya kuatnya hati yang kasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ceritain sama Syekh Abdul Razak tentang seorang lelaki yang anaknya itu Syekh Walid Al-Ali, doktor, kemudian dari Jamiah Islamiyah, kemudian punya sering berdakwah. Qadarullah dia berdakwah di Afrika, kemudian ada orang-orang jahat, kemudian dia ditembak meninggal dunia. Ini anak sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya. Sampai beliau cerita kalau ingin belajar berbakti sama ayah, belajar sama orang ini. Kenapa? Setiap hari dia khususkan waktu pada asar untuk ngobrol sama ayahnya tiap hari. Dia bikinkan qahwa, kopi, dia ngobrol sama ayahnya. Semua kalau ada meeting-meeting dia batalin. Enggak, ini waktu saya buat ayah. Kalau safar sama ayahnya, jadi seperti teman sendiri. Dan dia orang alim, orang berilmu, pendakwah. Kemudian dia punya buku tentang Juhud Ibnu Qayyim, tentang apa Ibnu Qayyim tentang asma wa sifat. Intinya 3 jilid. Intinya beliau akhirnya meninggal ditembak. Datanglah kabar kepada ayahnya. Intinya Syekh cerita ketika memakamkan anaknya, maka ayahnya tegar. Dan ayahnya berkata, ya Allah saksikanlah saya dan ibunya ridho dengan keputusanmu. Tegar, tidak terisak-isak, tidak nangis, kemudian dikubur. Setelah berjalan berapa lama, Syekh cerita beliau ketemu lagi dengan bapaknya. Jadi itu muridnya Syekh Abdul Razak ya. Bapaknya saya tanya, ya Ammi, kenapa bisa tegar waktu waktu menguburkan anak tegar? Kata dia, waktu saya dapat telepon bahwasanya anak saya meninggal, saya langsung bilang Allahumma rbut ala qalbi. Ya Allah, ikatkanlah apa? Hatiku. Kan dia tahu ini ujian sangat berat. Ini anak yang sangat dia sayangi, anak yang sangat berbakti, anak yang istilahnya orang alim, pendakwah, yang bukan sekadar anak, bahkan sebagai temannya yang tiap asar ngobrol sama dia, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Ujian berat. Tapi setelah saya doa begitu, akhirnya saya dikuatkan hatiku oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini lemah. Kalau enggak dikuatkan Allah, kita enggak bakalan kuat. Maka jangan terlalu pede dengan iman, jangan terlalu pede dengan ilmu. Jangan bilang, oh saya sudah ikhwan kibar. Ikhwan kibar apa? Kalau digoda cewek jadi sogir. Langsung KO ya. Nah, kita ini lemah. Taib. Ini ayat pertama yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala. Ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ya. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nas, apakah manusia menyangka ayyutraku akan dibiarkan an yaqulu amanna, dibiarkan saja berkata kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Tidak mungkin orang dibiarkan mengatakan kami beriman, Allah tidak uji. Asalnya dunia ini memang darul ibtila. Allah ciptakan dunia untuk menguji kita. Bahkan Allah berikan keindahan-keindahan untuk diuji. Ya. Inna zayyana ma 'alal ardi zinatan laha. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan di atas muka bumi perhiasan, keindahan. Untuk apa? Untuk menguji. Ya, dunia memang ujian. Maka Allah tidak biarkan kami beriman kemudian tidak diuji. Karena tujuan ujian adalah Allah jelaskan,
Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Buat apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, agar Allah benar-benar tahu mana yang imannya jujur, yang tulus, yang benar, wala ya'lamanna al-kadzibin, dan mana yang dusta. Maka pasti ada ujian agar Allah tahu mana yang benar dan mana yang munafik. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha min at-tayyib." Kata Allah tidak akan biarkan kaum mukminin dalam kondisi antum sekarang ini, yaitu nyaman apa enggak mungkin. Allah tidak biarkan nyaman melulu. Buat apa? Hatta yamizal khabitha min at-tayyib, agar Allah bisa tahu membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Ya. Kalau seandainya kaum muslimin selalu jaya, maka tidak ada ujian, semua orang akan masuk Islam. Kalau seandainya setiap peperangan kaum muslimin selalu menang, maka semua orang akan masuk apa? Islam. Tapi al-harbu sijal, peperangan itu kadang menang, kadang kalah. Di antara hikmahnya agar ujian tetap terjaga, tetap ada ujian. Tetap ada ujian. Seandainya Nabi menang terus, tidak pernah kalah, mungkin semua orang masuk Islam. Tapi ada ujian, ada ketakutan, ada kemenangan, ada kekalahan, ada yang meninggal, dan seterusnya demikian. Ya. Sehingga ujian tetap ada. Dia bilang, Ustaz, kita orang Islam, kenapa kita enggak kaya? Kalau kamu kaya, semua orang masuk Islam. Kalau semua orang Islam kaya, semua orang masuk Islam. Makanya ada ujian dalam hidup ini, ada ujian. Maka pasti ada ujian. Oleh karenanya kalau tiba ujian, yakinlah dan sadarlah kau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang diuji, maka tegarlah. Ya. Karenanya di antara ujian yang Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Ahzab, ya. Ketika datang Al-Ahzab dalam perang Khandaq dengan jumlah 10.000 mengepung kota Madinah, maka tampaklah di situ orang-orang munafik mulai berkomentar. Kata Allah, "Wa idz yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura." Maka akhirnya ketahuan, mulailah orang-orang munafik berbicara. Mereka berkata orang munafik yang dan orang-orang dalam hatinya ada penyakit, tidaklah Allah menjanjikan bagi kita dan Rasulullah menjanjikan bagi kita kecuali hanya tipuan aja. Mana menang? Sekarang kita cuma 1.500 orang. Kemudian kaum musyrikin sudah kumpul 10.000. Kita mau kemana lagi? Apalagi Nabi waktu itu sempat memukul, ada ketika para sahabat sedang menggali Khandaq, tahu-tahu ada batu yang keras, mereka tidak bisa, maka mereka panggil Nabi. Maka Nabi pun datang, Nabi pukul batu 3 kali pukulan, hancur batu tersebut. Pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga. Setiap pukulan Nabi mengatakan, kita akan menaklukkan Persia, kita akan menaklukkan Yaman, kita akan menaklukkan Romawi. Sampailah berita ini, perkataan Nabi kepada orang-orang munafik. Mereka ngejek. Muhammad bilang mau menaklukkan ini, menaklukkan kita aja, mau buang air aja ketakutan. Jadi mereka ngejek. Ketahuan. Orang beriman tidak akan ngomong gitu. Tapi karena mereka munafik, ketahuan. Yang tadinya tidak ketahuan akan kecelotehannya ketahuan. Itu fungsi ujian. Liyamizal khabitha minat tayyib. Agar ketahuan mana yang khabith, mana yang baik. Ya. Adapun orang beriman, apa kata Allah? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba. Tatkala musuh yang dinanti-nanti sudah datang berita, 10.000 akan datang, sudah datang kabar. Sebelum Ahzab datang, orang munafik sudah gelisah. Ini belum datang nih. Sudah gelisah. Gimana. Karena ketika Nabi pukul batu itu, mereka belum datang. Mereka sudah gelisah. Ketika Al-Ahzab datang, apa kata Allah tentang orang beriman? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah yang telah Allah janjikan kepada kita dan inilah yang Rasulullah pernah janjikan kepada kita dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kondisi yang genting tersebut ternyata semakin menambah keimanan mereka dan semakin menambah tawakal mereka. Jadi inilah fungsi ujian. Jadi hidup ini jangan kita sangka bahwasanya kita bilang beriman, kita ngaji, kemudian tidak ada ujian. Justru kenyataan membuktikan semakin tinggi iman seorang semakin banyak apa? Ujiannya. Semakin banyak ujiannya. Rasulullah telah mengatakan asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amsal fal-amsal.
Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Yubtalal rajulu ala qadri imani. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya, ya. Maka kalau kita ngaji pastilah kita diuji. Allah sebutkan semisal ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir adalah dalam surat Al-Hajj ayat 11. Kata Allah, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairan wa tama'anna bih wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi." Ya. Oh, tunggu, nanti akan kita sebutkan itu di ayat yang pas, yaitu surat Al-Ankabut, nanti akan disebutkan. Tapi kita lanjutkan dulu ayat selanjutnya. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Surat Al-Maidah ayat 22. Ya, berkata orang-orang Bani Israel ketika diajak oleh Nabi Musa untuk menaklukkan kota Palestina karena di situ ditempati oleh orang-orang kafir yang kuat-kuat, kata Nabi Musa, ayo kita berjihad melawan mereka. Ternyata mereka tidak mau. Mereka berkata, ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di sana ada orang-orang kuat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk sampai mereka keluar. Fa iya yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar baru kita masuk. Jadi Nabi Musa bilang, ayo perangi mereka. Enggak bisa Musa. Orang-orang kuat musuh kita. Terus bagaimana? Tunggu mereka keluar baru kita masuk. Lah kita ini suruh mereka keluar, enggak, biar mereka keluar sendiri. Ya kapan mau keluar sendiri? Enggak bakalan keluar sendiri. Kalau mereka keluar kita masuk, lah kita ini suruh mereka keluar. Mereka tidak mau. Sampai mereka mengatakan, ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Selama-lamanya kami tidak akan masuk selama mereka masih di situ. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau dan Tuhanmu perang, kita nunggu hasilnya di sini. Sudah kau sama Allah yang perang, kita nunggu di sini. Kurang ajar sekali mereka ini. Di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab ingin menjelaskan bahwasanya mereka ini kenapa takut, karena lemahnya hati. Karena lemahnya hati. Tadi saya jelaskan di awal pengajian, lemahnya hati menyebabkan timbul penyakit macam-macam. Di antaranya menjadi penyakit penakut seperti yang dialami oleh Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Padahal sudah dijanjikan pasti menang. Ya. Ya. Udkhulu alaihimul bab. Udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Tinggal masuk aja, kalau masuk pasti menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, bertawakallah kepada Allah, tapi mereka tetap tidak mau. Padahal bersama mereka Nabi Musa dan sudah dijanjikan pasti menang. Namun karena takut, hati yang lemah, akhirnya mereka bilang, Musa kau perang sendiri, kami nunggu di sini. Berbeda ketika Nabi akan perang Badar. Ketika Nabi akan perang Badar dan sahabat sudah tahu musuh mereka jumlahnya banyak, maka Rasulullah SAW berbicara dengan para sahabat. Rasulullah diskusi sama mereka, ingin lihat keseriusan mereka. Ya. Terutama kaum Ansar, karena Nabi ketika berhijrah, perjanjian antara Nabi dengan kaum Ansar, Nabi dibela kalau dalam kota Madinah. Kalau dalam kota Madinah. Sekarang Nabi keluar ke Badar. Ya, intinya Nabi diskusi dengan mereka sampai di antara para sahabat ada yang namanya Al-Miqdad. Dia mengatakan, "Absyir ya Rasulullah. Wallahi la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa." Tenanglah wahai Rasulullah, bergembiralah. Kami tidak akan bicara seperti apa yang diucapkan oleh kaum Nabi Musa kepada Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau dan Tuhanmu perang, kami nunggu sini. Kami enggak bakalan demikian. Ya, kemudian berkata, "Walakin walladzi ba'atsaka bil haqq lanuqatilanna baina yadaik." Tapi demi Allah kami akan berperang di hadapan engkau, di samping kananmu, samping kirimu, dari belakangmu sampai Allah memenangkanmu. Kami tidak akan meninggalkan engkau. Ya, bagaimana kuatnya apa? Kuatnya hati para sahabat. Akhirnya berperang dan akhirnya Rasulullah SAW pun menang dalam perang Badar. Yang menyebabkan seorang jadi pengecut adalah apa? Lemahnya hati. Terkadang kita merasa iman kita kuat, namun ketika dihadapkan dengan ujian ternyata kita lemah. Makanya sering minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Makanya kalau kita lihat kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika diancam akan dibunuh, dia tetap bertahan, tidak mau mengucapkan Al-Quran dalam makhluk. Sampai disiksa oleh 3 khalifah berturut-turut. Dicambuk sampai dagingnya lepas. Cambukan itu melepaskan daging saking kuatnya. Sampai disebutkan dalam suatu riwayat ketika beliau dicambuk, beliau lihat ke langit, ke atas. Setelah beliau keluar ditanya waktu itu kan dilihat oleh banyak orang ketika disiksa. Dia bilang, saya berdoa kepada Allah agar celanaku tidak lepas karena takut auratnya terlihat. Dicambuk, tapi kuat, tegar. Enggak gampang, tidak gampang seperti itu. Tapi ayat berikutnya dalam surat Al-Ankabut yang tadi ada kaitannya juga dengan surat Al-Hajj ayat 11 tadi yang sudah kita sebutkan. Ayat ini wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah." Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah. Tetapi ketika diuji karena Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia pun menjadikan fitnah ujian manusia seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ayat ini? Ayat ini Allah mencela sebagian orang yang mereka mengatakan kami beriman. Ketika diuji fa idza udhiya fillah, ketika diuji di jalan Allah, maksudnya di jalan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili. Dan orang-orang yang diganggu, disakiti dalam menempuh jalanku. Ini sama udhu fi sabili wa qatal wa qutilu. Udhu fi sabili sama sepertinya fa idza udhiya fillah. Jika dia disiksa atau diuji karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lakukan? Maka dia pun murtad. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia menjadikan siksaan manusia seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah sebagian orang yang masuk Islam ketika diancam, ketika disiksa akhirnya dia murtad kembali. Dia tidak ingin disiksa, tidak kuat disiksa, maka daripada dia disiksa oleh kaum musyrikin, mending dia murtad supaya selamat dari siksaan tersebut. Maka Allah cela, Allah bilang mereka menjadikan siksaan dicambuk oleh orang musyrikin seperti siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak akan sama antara siksaan manusia dengan siksaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ini ada 2 tafsir. Tafsir yang pertama mengatakan mereka menjadikan siksaan takut kepada siksaan manusia sehingga mereka murtad, sebagaimana kaum mukminin takut kepada siksaan Allah akhirnya beriman. Harusnya kamu takut kepada siksaan Allah supaya kamu beriman, tapi mereka sebaliknya, mereka takut kepada siksaan manusia akhirnya mereka murtad. Ini tafsiran ayat ini, salah satu tafsiran. Tafsiran berikut yang tadi saya singgung, bahwasanya mereka karena takut kepada siksaan manusia, mereka pun murtad sehingga seakan-akan siksaan manusia seperti siksaan api neraka, padahal kedua siksaan sangat jauh berbeda. Maka Allah mengajak kita untuk merenung. Bandingkanlah antara siksaan manusia dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Siksaan manusia sekuat-kuat apanya, sengeri-ngeri apanya tidak akan sama dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata, "Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Maka pada hari tersebut, hari kiamat, tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah. Orang berinovasi dalam menyiksa manusia tidak akan sama dengan siksaan Allah pada hari kiamat kelak. Sebagaimana kita tidak bisa membayangkan bagaimana nikmat surga, kita pun tidak mampu membayangkan bagaimana siksaan Allah. Sangat mengerikan siksaan di neraka jahanam dengan berbagai macam model siksaan. Jadi tingkatan level siksaan tentu berbeda. Yang kedua perbedaannya, siksaan manusia hanya sebentar. Entah kau nanti akan selamat atau kau bakalan mati sebentar. Apapun ujungmu, kesudahannya, apakah kau akan selamat, lolos dari ujian tersebut, ataukah kau akan mati, maka cuma apa? Sebentar. Tapi siksaan di neraka lama. Kalau kafir abadi selama-lamanya. Kalau kafir maka akan abadi selama-lamanya. Ya. Oleh karenanya jangan menyamakan antara siksaan manusia dan siksaan Allah. Bahkan disebutkan oleh
Ar-Razi dalam tafsirnya dia mengatakan kalau siksaan pun siksaan duniawi, kalau kemudian akhirnya kau lolos, pada hakikatnya lolosmu dari siksaan tersebutlah kenikmatan. Ya, seorang dihadapi ujian kemudian akhirnya dia lolos itu kenikmatan. Kenikmatan. Ya. Tetapi kalau di neraka tidak ada lolos-lolos selama-lamanya. Makanya sebagian salaf ketika ingin melakukan maksiat maka dia bakar jari-jarinya di lilin, di lampu. Dia tidak kuat. Gimana kalau masuk tubuh dalam nerakanya? Api dunia aja enggak mampu. Maka kalau seorang misalnya dalam hidup ini diuji, jangan harus tegar, kuatkan hati. Kuatkan. Kalau dia takut dengan siksaan manusia, ingat siksaan Allah. Ingat siksaan Allah. Karena sebagian orang karena takut siksaan manusia, cercaan manusia, akhirnya dia meninggalkan sunnah, meninggalkan agama, meninggalkan prinsipnya, meninggalkan akidahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah, sakhatallahu alaihi." Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Sebagian orang seperti itu. Untuk menyenangkan manusia, akhirnya agama Allah ditumbalkan. Nah, untuk menyenangkan manusia agar tidak dicela dan tidak dicerca, akhirnya agama Allah ditumbalkan. Agar menjaga follower, agar follower tetap banyak followers, maka agama Allah ditumbalkan. Jadilah syaitan akhras, syaitan yang bisu, tidak bisa berbicara. Padahal dia dipandang masyarakat sendiri berbicara akan ada faedahnya, akan ada, tapi dia tidak mau. Semua karena takut kepada siksaan manusia. Di antara siksaan manusia, caci maki manusia. Tidak kuat. Tidak kuat. Oleh karenanya ayat ini mirip dengan dalam surat, Allah sebut dalam surat Al-Hajj ayat 11. Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harf. Harf itu maksudnya pinggiran. Apakah suatu tempat tinggi atau suatu tempat rendah disebut harf, seperti harful jabal. Kalau tempat tinggi, pinggiran gunung, atau kemudian harful tariq, yaitu pinggiran jalan. Itu dia beribadah kata Allah seperti di pinggir, bisa jadi jatuh. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dia beribadah di pinggir-pinggiran, tidak totalitas. Apa tandanya dia tidak beribadah secara totalitas? Kata Allah, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia diberi kebaikan, dia nyaman. Tetap beriman. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau ditimpa dengan ujian, maka dia balik belakang, mundur. Balik dengan wajahnya itu mundur. Sebagian orang disebutkan bahwasanya dalam buku tafsir, sebagian orang masuk Islam kemudian berkata, kalau ternyata kebun kita sukses, ini kita sukses, kita terus Islam. Kalau ternyata tidak sukses, ada bencana, murtad. Murtad. Makanya setelah itu Allah berfirman, khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi dunia dan akhirat. Ini tentang sebagian orang yang dia mengkaitkan imannya dengan duniawi. Kalau dia sholat ternyata kemudian dagangannya malah enggak laku. Dia keluar dari riba, ternyata dia semakin terpuruk, balik lagi ke riba. Dia tidak totalitas, bukan karena Allah. Berarti dia itu karena dunia. Dunia menjadi pertimbangannya, ya. Sebagian orang, ya, kalau kita dengar kisahnya sedih, ya. Terpukul, dia sudah berusaha, kemudian sukses, tahu-tahu dia rugi, nurun, akhirnya dia malah sholat. Tidak mau sholat lagi. Dia terpukul. Dia enggak mau lagi. Dia kecewa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ujian hidup ini apa? Ujian. Bisa jadi ujian tersebut menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Bisa jadi ujian tersebut mengangkat derajat. Nah, ini tidak mau sholat lagi. Sudah, tidak mau sholat lagi. Dia merasa kecewa. Seandainya diberikan dunia, rajin sholat terus. Kalau enggak. Ini berapa kali kasus seperti itu. Saya kemarin ditanya juga sama, tadi pagi saya dengar kasus seperti ini. Sebelum saya ditanya sama ibu-ibu, suami saya Ustaz. Ya. Ketika saya tegur, dia sudah mulai malas ini, malas anu. Ah, udah ngapain ngaji-ngaji, enggak usah. Teman-teman saya enggak ngaji pada sukses semua katanya. Dia enggak mau ngaji karena kalau ngaji diuji, dia enggak pengen diuji. Ini berat, tapi ini kenyataan terjadi.
Benar-benar jatuh. Dan ini pernah juga waktu musim pandemi saya ditanya, "Ustaz, suami saya sekarang futur benar-benar dia kecewa ketika pandemi, usaha dia hancur, udah enggak mau ngaji lagi." Ini yang Allah sebutkan dalam ayat. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Di antara manusia ada yang hanya beribadah kepada Allah di pinggiran saja. Fa in asabahu khairun tuma'an nabi. Kalau dapat kenikmatan ngaji terus. Oh, semangat. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau ditimpa dengan musibah dia berbalik. Kata Allah khasirat dunia wal akhirah. Akhirnya rugi dunia akhirat. Dunia dia tidak dapat, akhirat tidak dapat. Seandainya dia bersabar, dunia dia tidak dapat, akhirat dapat setinggi-tingginya. Tapi karena dia tidak sabar, dunia tidak dia dapatkan, akhirat pun tidak dia dapatkan, sehingga kata Allah khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia dan akhirat. Orang macam-macam ya. Manusia itu macam-macam. Ada yang kalau dikasih musibah dekat sama Allah, ada. Dikasih utang banyak tiap malam salat malam. Utang enggak lunas, ya Allah, nangis ya Allah, ya nangis. Utangnya lunas enggak salat malam lagi. Ada enggak seperti gitu? Ada. Cari harta. Dulu enggak punya duit, ngaji terus. Hadir terus pengajian. Gitu proyek banyak enggak pernah ikut pengajian. Status berubah terus, statusnya proyek melulu. Kajian enggak pernah muncul lagi. Kita ini cari duit supaya ngaji, bukan udah dapat duit malah enggak ngaji. Jangan terpedaya ya, jangan terpedaya. Harusnya kalau dapat banyak nikmat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak istidraj. Oleh karenanya ini tipe manusia yang sangat merugi karena ketika dikasih kenyamanan maka dia terus beriman, ketika diuji dia tidak kuat dia malah berbalik ya. Dan itu kejadian banyak ya. Kejadian apa? Banyak. Oleh seorang harus sadar bahwasanya hidup ini adalah ujian. Kalau diuji dia tidak akan bisa sabar kecuali Allah yang sabarkan. Kata Allah, fasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa rabatana ala qulubihim. Allah yang mengikatkan hati mereka. Maka kalau kita enggak diikat hati kita oleh Allah, kita enggak bakalan bisa bersabar. Baik, kita lanjut pada dalil terakhir. Walahuma an Ibnu Umar. Dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu Rasulullah bersabda, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim yang sejati adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Adapun seorang muhajir yang berhijrah sesungguhnya adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Dalam sebagian riwayat ada tambahan, wal mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Orang mujahid adalah orang yang menjihad melawan hawa nafsunya dalam rangka melaksanakan ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini Rasulullah sebutkan 3 hal. Yang pertama muslim sejati. Siapa muslim sejati? Yang dia bisa menahan dirinya dan tangannya, lisannya dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Kenapa disebut lisan diluan? Karena lisan paling mudah mengganggu daripada tangan. Dan lisan lebih cepat beraktivitas daripada tangan. Tangan begini goyang-goyang capek. Lisan 1 hari ngomong enggak capek-capek. Dan lisan jangkauannya panjang. Mau ngomongin orang di ujung dunia juga bisa. Kalau tangan kan mukul enggak sampai. Cuma depan orang aja. Jauh sana udah enggak bisa mukul. Tapi kalau lisan bisa ngomong sampai ujung dunia. Kemudian lisan juga bisa mencakup orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Banyak yang mau diganggu. Yang sudah mati pun bisa dia ganggu. Yang masih hidup. Oleh karenanya lisan ini berbahaya. Nah orang kalau imannya kuat dia bisa tahan lisan. Maksudnya hadis ini Syekh Abdul Wahab bawakan hadis ini untuk mengingatkan. Kalau hatimu kuat kau bisa menjaga lisan. Kalau imanmu kuat. Bukankah Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan baik atau diam. Siapa yang bisa menerapkan ini? Kalau tidak baik dia tidak ngomong. Kalau baik dia baru ngomong. Sebelum ngomong dia pikir dulu. Sebelum ngomong dia timbang dahulu. Tidak ada yang bisa kecuali
orang yang imannya kuat, yang hatinya kuat. Lihatlah sekarang, zaman sekarang, semua orang komentar seenaknya. Komentar menghina, merendahkan, menjatuhkan seenaknya, seakan-akan apa yang dia komentari tidak dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Semua dicatat. Meskipun dia sudah hapus jejak digital, tidak akan hilang. Emang akan hilang? Tidak bakalan hilang. Ya, tidak bakalan hilang. Raqib Atid tidak bawa Tipex, tidak ada. Catat semua. Jadi ngomong seenak. Saya kadang baca komentar, ya Allah, orang ngomong seenaknya, bilang ini begini begitu. Seenaknya kayak tidak ada kekang sama sekali. Bicara selepas-lepasnya. Kalau dia ngomong langsung mungkin enggak berani, tapi kalau nulis, seperti jagoan besar ketemu ternyata bencong. Subhanallah. Jadi maksud saya ini yang yang maksud dalam hadis ini, tidak ada yang bisa menjaga lisan kecuali yang hatinya kuat. Tapi kita lanjutkan sedikit. Di sini sama Nabi mengatakan wal mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid yang sesungguhnya yang bisa melawan nafsunya untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah tidak mudah, perlu perjuangan. Untuk salat subuh perlu perjuangan, untuk bersedekah perlu perjuangan, untuk sabar perlu perjuangan. Kalau hatinya kuat semua dia bisa lakukan. Ketika kita tidak kuat, hati kita lemah. Yang terakhir, wal muhajir man hajara man Allahu anhu. Orang berhijrah sesungguhnya yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hati harus kuat untuk tidak mengklik apa yang diklik. Kalau lagi dibuka medsos ada yang lewat, jangan klik ya, biar dia lewat aja. Jangan balik lagi mundur, lewatin aja. Karena kalau diklik selesai maksiat. Tidak terasa 15 menit, setengah jam, 1 jam, nonton film selesai. Waktu habis umur, iman semakin lemah, semakin tidak kuat, hati semakin tidak kuat. Harus punya hati yang kuat, enggak. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar hati kuat, karena orang yang sungguhnya yang hatinya kuat adalah yang bisa meninggalkan apa yang Allah larang, ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan dosa besar lemahnya hati. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.